Setiap ibu hamil pasti menginginkan kehamilan yang mudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk memperoleh kemudahan itu adalah dengan berserah diri kepada Allah dan menghindari larangan saat hamil menurut agama Islam. Mungkin banyak orang berpendapat sudah tidak asing lagi dengan berbagai larangan menurut orang tua dulu, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek pada kolom deskripsi di bawah atau link box pada akhir video ini. Dalam ajaran agama Islam juga terdapat berbagai larangan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Hanya saja yang perlu diingat, sebenarnya Islam tidak memberikan larangan khusus untuk ibu hamil. Namun pandangannya sebenarnya anjuran untuk ibu hamil agar menghindari yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Tujuannya agar Allah meridhoi janin di dalam kandungan, menjadikan bayi yang sehat, cerdas, dan soleh. Berikut ini beberapa larangan yang sebaiknya tidak dilakukan ibu hamil menurut agama Islam, seperti yang pertama, meninggalkan sholat wajib. Rasanya semua perempuan setuju kalau kehamilan adalah hal yang paling berat untuk dijalani. Ketika hamil, biasanya tubuh akan terasa sakit dan pegal-pegal, kepala pusing, badan lemas, dan terkadang sertai mual-mual. Hal ini dikarenakan adanya perubahan hormon dalam tubuh, sehingga ibu hamil tubuhnya akan mengalami perubahan secara fisik maupun psikis yang memungkinkan akan memberatkannya untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Memang wajar, namun bagi seorang muslim, sholat hukumnya tetap wajib dilakukan, termasuk untuk ibu hamil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan kewajiban sholat bagi hambanya yang tidak mampu dengan berdiri. Maka sholatlah dengan duduk, apabila duduk juga tidak bisa, maka sholatlah dengan keadaan terbaring. Rasulullah SAW juga pernah bersabda mengenai hal ini. Beliau mengatakan, sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dilarang makan dan minum haram. Makanan dan minuman juga merupakan larangan ibu hamil dalam Islam. Makanan dan minuman apapun yang dikonsumsi ibu hamil akan dikonsumsi juga untuk janinnya, dan apa yang dikonsumsi ibu hamil akan menjadi berkah untuk kesehatan dan pertumbuhan sang janin. Sebenarnya ajaran ini tidak hanya untuk ibu hamil saja, melainkan untuk semua umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang mengkonsumsi makanan haram, sebab makanan dan minuman tersebut juga mendatangkan dampak buruk bagi tubuh, apalagi kalau sampai dikonsumsi oleh janin. Semua hal yang dilakukan ibu hamil akan sangat berdampak nantinya untuk janin. Untuk itu, jangan sekali-sekali memberikan makanan dan minuman haram. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Adapun jenis makanan haram yang diterangkan dalam surat tersebut, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada ayat lain juga menerangkan hal-hal yang diharamkan, yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kau mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga, durhaka pada suami. Ibu yang tengah hamil juga dilarang durhaka kepada suami. Namun suami juga sebaiknya berbuat baik kepada istrinya. Saling pengertian dan menanamkan nilai-nilai Islami adalah kunci untuk membangun keluarga bahagia. Hal ini bisa dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islami untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dari Abu Hurairah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak mau melihatnya, adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok ketika berjalan, kepala mereka seperti punduk-punduk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian-sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bergunjing dan berkata buruk. Menurut Islam, ibu yang tengah hamil tidak boleh berkata buruk, mengumpat maupun kata-kata buruk yang keluar dikarenakan masalah perbedaan fisik, menghina, menjelek-jelekan, dan menggunjing seseorang.
karena dikhawatirkan apa yang dilakukan tersebut justru akan berbalik menimpa anaknya sendiri nantinya. Tidak hanya itu, bergunjing dan gibah adalah perbuatan yang dilarang agama. Hal ini sama halnya dengan tetuah Jawa yang menurut Islam ibu hamil tidak dibolehkan berkata buruk, seperti menghina, menggunjing, atau menjelek-jelekan orang lain. Takutnya apa yang dijelekkan justru menimpa anaknya sendiri. Selain itu, perbuatan menjelekkan atau menggunjing juga dilarang dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sehingga selama menjalani kehamilan, ibu hamil harus mampu menjaga sikap dan kepribadiannya. Yang kelima, melakukan syirik kecil. Ibu yang tengah menjalani proses kehamilan, ada beberapa aktivitas adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk ke dalam perbuatan syirik, seperti menyimpan barang tertentu untuk keselamatan diri maupun janinnya. Hal ini mungkin karena ajaran orang tua dulu yang masih memegang teguh tradisi atau kebiasaan-kebiasaan saat hamil. Sebagai seorang muslim, menghindari hal yang mendatangkan syirik kecil tersebut merupakan suatu keharusan dan kembali ke dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, berzina. Sebenarnya untuk ibu yang tengah hamil maupun tidak, berzina adalah salah satu perbuatan dosa besar. Hal ini jelas dalam ajaran Islam yang sangat dilarang perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta atau pembohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mengumbar aurat dan keluar rumah tanpa mahram. Dalam Islam, baik ibu yang tengah hamil maupun tidak, mengumbar aurat merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Tetapi terkhusus untuk ibu hamil sangat dilarang, karena apa yang dilakukan olehnya akan berdampak untuk anaknya kelak. Ketika keluar rumah, sebaiknya seorang istri atau perempuan hamil ditemani oleh suaminya. Tujuannya untuk menghindari fitnah dan agar lebih aman. Kecuali perginya untuk tempat-tempat yang dekat rumah, seperti berbelanja sayuran, maka diperbolehkan. Rasulullah SAW juga bersabda, wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar rumah, maka syaitan menghias-hiasinya, membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap perempuan muslim diwajibkan untuk menutup aurat, begitu juga dengan ibu hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedelapan, mendengarkan musik. Sebenarnya hingga sekarang hukum mendengarkan musik memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya di Indonesia. Sebagian ada yang mengatakan boleh, namun ada juga yang mengharamkannya. Namun demikian, alangkah baiknya jika kita meminimalisir kebiasaan mendengarkan musik yang tidak baik selama kehamilan, lalu menggantinya dengan mendengarkan murotal ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah baik akan tumbuh menjadi sosok yang sehat, cerdas, dan soleh. Apalagi dengan pembacaan Quran tersebut oleh ayah maupun ibu hamil dapat memberikan ketenangan saat proses persalinan. Yang kesembilan, berdandan berlebihan saat keluar rumah. Bagi wanita yang sedang hamil maupun tidak, dilarang untuk keluar rumah dengan berdandan berlebihan, seperti dilarang bertato, dilarang menjarangkan gigi, mewarnai dan memanjangkan kuku. Sebab saat wanita keluar rumah, ia diikuti oleh setan-setan sehingga laki-laki akan memandangnya dan bisa menimbulkan fitnah. Hal ini sama seperti ahli medis yang berpendapat di dalam kandungan alat make up terdapat kandungan bahan kimia yang berbahaya. Dalam hadis lain dijelaskan, wanita itu aurat, maka bila ia keluar rumah, setan terus memandanginya untuk menghias-hiasinya dalam pandangan lelaki sehingga terjadilah fitnah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10, tidak meniatkan kehamilan sebagai sebuah ibadah. Dalam setiap proses kehamilan yang dijalani oleh kaum muslimin, meniatkan sesuatu sebagai sebuah ibadah merupakan keharusan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini juga berlaku bagi ibu yang sedang menjalani kehamilan, sehingga tidak meniatkan proses kehamilan yang dijalani tersebut sebagai sebuah ibadah.
Ini merupakan hal yang dilarang mengingat banyaknya keistimewaan serta keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu hamil. Bahkan seorang ibu yang meninggal karena proses melahirkan dihitung sebagai mati syahid di jalan Allah, sehingga begitu besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah selama proses kehamilan. Yang ke-11, menjalani proses kehamilan dengan tidak ikhlas. Dalam keistimewaan ibu hamil menurut Islam, salah satunya berkaitan dengan sikap ikhlas dan sabar yang harus dijaga dalam menjalankan aktivitas dalam proses kehamilan setiap harinya. Oleh karena berbagai macam pahala yang akan diberikan tersebut, maka setiap ibu hamil dilarang untuk bersikap tidak ikhlas dan tidak sabar dalam menjalani aktivitas selama kehamilannya. Itulah berbagai larangan ibu hamil menurut Islam yang perlu ibu hamil ketahui. Setiap ibu hamil pasti berharap kandungannya bisa sehat hingga proses persalinan dan melahirkan anak yang sehat pula. Biasanya menurut adat Jawa terdapat banyak sekali larangan untuk ibu yang tengah hamil, tetapi dari segi agama, terkhusus agama Islam, sebenarnya tidak pernah memberikan larangan-larangan khusus bagi ibu hamil. Namun jika ingin melahirkan bayi yang sehat, cerdas dan soleh, maka hendaklah memperbanyak amalan selama kehamilan dan jauhilah maksiat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.